Itu yang depan. Yang apa ya? Berarti berapa? Munduran dikit, Munduran dikit aja. Munduran dikit. Dari bagian semua. Cukup. Kak Paula sehat, Kak Paula. Mohon perhatian. Kita serahkan persidangan ini kepada Ketua Majelis Hakim ya. Mohon ketenangan semuanya. Terima kasih. Baik, Yuk. terima kasih atas kehadiran para pihak, para tergugat. Ini karena sidang pertama, kami perlu mengecek validitas data para kuasa hukum, baik dari tergugat maupun tergugat. Mohon yang kalau berkenan kuasa tergugat boleh melihat informasi. HP itu siapa? Sorry, Makasih, Bang. Sorry ya Bang. Mantap kita ini. Paula kasih senyumannya Paula sini, makasih. Ini nggak tertutup, bisa tertutup. Belum, masih nanti di sini. Serah ini. Oke. Paula kayak setor dong. Sekarang ini perlu dicatat juga warnanya. Pengadilan Agama Jakarta Selatan sedang mengembangkan manajemen anti suap, SMAP, sistem manajemen anti suap. Jadi tidak ada pungutan selain dia dibayar dia berlakon kira-kira 500.000, selebihnya nggak ada. Dan itu kan hanya kata-kata ya. Tetapi saya mohon partisipasi kepada saudara prinsipal untuk membuktikan kata-kata itu dengan tanda tangan bahwa pembayaran itu hanya melalui karena menggunakan pengacara. Ya, kami sedang mengembangkan juga peradilan elektronik di mana persidangan didaftarkan secara elektronik dan advokat yang wajib hukum sehingga pembayarannya murah. Oleh karena itu saya minta perkenan saudara penggugat prinsipal dan tergugat prinsipal untuk tanda tangan di situ. Jadi ini bagian dari upaya tapi semua perkara begitu. Ya, di nomor 1 aja ya, dan nama. Nah itu dari sisi habis. Nah selanjutnya oleh karena para pihak hadir,
maka ini mesti harus mediasi. Mediasi itu saudara penggugat boleh memilih. Ada daftar mediator di sini dari kalangan hakim. Ini tidak berbayar, gratis. Tapi waktu biasa perlu ada perjanjian antara hakim selisih dan yang non hakim dari luar pengadilan ada di sini, bisa dipilih. Terserah saja yang mana, nanti kita tunjuk sesuai dengan pilihannya. Nah, Bapak yang mau hakim apa bukan hakim? Kalau hakim di sini ini listnya, kalau non hakim di sana. Ya, hakim aja. Mana yang bisa hari ini mediasi? Bisa serahkan ke majelis. Karena kan satu kita kita percayakan sepenuhnya kepada majelis mana yang bisa hari ini bisa mediasi. Baik, sambil saya jelaskan upayanya. Kalau bisa tanya apakah waktunya, saya coba cek siapa yang bisa dari serangan hakim. Kemudian selanjutnya sudah dimulai bisa di ya, jadi ada upaya mediasi. Mediasi itu semua hal bisa diperjanjikan. Jadi bukan sekedar apa yang menjadi pokok perkara hari ini, tapi seluruh akibatnya atau embel-embelnya boleh diperjanjikan. Karena tujuannya mediasi itu adalah mencapai kesepakatan atau solusi damai. Tapi semua bisa dinarasikan dalam bentuk perjanjian. Jadi baik yang menyangkut di sini juga ada hak asuhan, itu bisa diatur oleh saudara pemohon atau penggugat dengan penggugat. Karena anaknya dua, bisa juga satu di penggugat, satu di tergugat. Bisa begitu, tergantung pengasuhannya. Tapi kalau misalnya tidak sepakat, itulah tugasnya hakim memutus. Tapi kalau sepakat, kami putus sesuai dengan kesepakatan. Termasuk semua hal embel-embel berkaitan dengan kalau nanti cerai. Misalnya mungkin ada pemberian dari saudara penggugat kepada tergugat, atau mungkin ada pembagian harta bersama selama ini. Kalau ada, saya yakin ada. Tapi kalau itu bisa dibicarakan semuanya. Dan semua hal yang berkaitan dengan bagaimana, tapi lebih bagus lagi pulang dengan damai. Jadi nggak sengketa lagi gitu kan, pulang saling memaafkan kalau bisa, itu yang ideal. Tapi bahasanya Al-Quran itu fa'imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan, pertahankan dengan cara bijaksana. Tapi kalau nggak bisa, pisah dengan cara yang ihsan, lebih bagus lagi. Jadi tidak ada dendam, tidak ada tangis lagi, tapi untuk kebaikan bersama. Nah, untuk kepentingan itu sedang dicek, tapi boleh kita menyepakati banyak hal. Kalau anak-anak misalnya, kalau harus ke ibunya atau harus ke bapaknya, kalau harus ke ibu berarti bisa disepakati mengenai berapa waktunya penggugat untuk mengambil, bercengkrama, menumpahkan kasih sayang. Mungkin sepertiga atau separuh, walaupun secara definitif ditetapkan. Demikian juga sebaliknya, kalau ditetapkan ke ayahnya atau penggugat, boleh disepakati hak akses itu dalam bentuk apa, boleh dibawa jalan-jalan ke luar negeri, ya boleh disepakati seperti itu. Ya, tergantung maunya pihak, semuanya bisa diatur. Dan kalau memang itu dikehendaki begitu, kami akan bantu secara gratis untuk merumuskan norma-normanya. Apalagi ini melibatkan advokat senior yang memahami betul substansi itu. Tapi bisa diperhatikan. Baik, saya sudah konfirmasi ternyata Ketua Pengadilan berkenan menjadi mediator dalam kesempatan ini. Jadi saudara penggugat beruntung, ada nama di nomor pertama, saya nomor kedua. Tapi saya nggak bisa menjadi mediator dalam perkara ini. Perkara lain boleh, karena saya gimana kalau ini pada berkenan. Jadi untuk selanjutnya, proses selanjutnya, ini untuk cukup untuk kuasa kelebih. Penjelasan mengenai mediator tadi, perwakilan dari nomor 221, silakan menuju konsentrasi.
Nomor antrian 21. Silakan menuju loket kasir. Nomor antrian 21. Silakan menuju loket kasir. Baik, saya kira untuk penjelasan cukup ya. Ada mau ditanyakan? Jadi ini kan tidak punya informasi. Hanya informasinya mediatornya sholat dulu. Jadi mungkin Bapak terkenal sebentar. Bisa mediator ada di sisi kiri kita, ada di sana. Di sisi kiri kami. Di sisi kanan Bapak. Bapak itu nanti ditunggu. Untuk mediasi kira-kira minta waktu untuk termen pertama minta berapa lama? Waktunya. Rentang waktu memediasi kan mulai hari ini dan beberapa hari ke depan. Mediasi maksimal kan 1 bulan. Boleh Jadi diperpanjang. mudah-mudahan apa yang dibahas oleh mereka kan ini sengketa batin, sengketa batin biar mereka yang berbicara, mereka yang membahas, kita lawyernya mau di belakang semua. Ya, Bapak kasih advisnya saja. Iya, Beliau yang memutuskan sendiri. Kalau mediator kan gitu, hanya difasilitasi. Saudara penggugat minta berapa lama? Surat edaran mahkamah saja maksimal. Nanti distain prosesnya sambil berjalan. Nah, kan saya mau tentukan sidang berikutnya. 1 bulan. 1 bulan. Kalau mau minta sementara aja boleh juga. Ya itu. Tapi boleh diperpanjang. Misalnya kalau ada indikasi kan gini, saudara penggugat supaya paham. Walaupun proses cerainya jalan terus, banyak hal yang bisa disepakati dalam perspektif mediasi disebut berhasil sebagian. Jadi walaupun perceraian itu kalau harus terjadi, kita doakan semoga ada yang terbaik. Tapi kalau harus terjadi, bukan berarti yang lain yang boleh disepakati boleh. Dan itu kami kategorikan berhasil juga. Karena itu bagus kalau hal-hal lainnya itu disepakati saja. Kalau memang harus terus ini, ya cukup ini saja. Caranya sudah diatur. Keuntungannya adalah terhadap hal-hal yang disepakati itu tidak lagi boleh dibanding, tidak lagi boleh dikasasi. Putus di situ. Kalau nanti putusan akhirnya berkekuatan hukum tetap. Tapi kalau putusan pokok misalnya tidak jadi ya juga itu sebagai asesor. Tetapi kalau seandainya disepakati dan putusan katakanlah putusan perceraian itu definitif berkekuatan hukum tetap, maka hal-hal yang disepakati itu nggak boleh dibanding lagi. Bagus kalau bisa mungkin. Saya kira cukup. Hanya itu ada pertanyaan. Ada. Cukup dari. Saya kira itu. Terima kasih. Waktunya karena tidak apa-apa seminggu ya. Penggugat mintanya seminggu. Jadi kita benar ya seminggu ya. Silakan masuk ke ruang sidang 3. Mediasi ya. Saudara terutama pihak prinsipal ya, saya jelaskan bahwa kalau seandainya ada hal-hal yang disepakati berkaitan dengan misalnya berkaitan dalam perkawinan, berkaitan dengan hak akses dan seterusnya selain perceraiannya itu menjadi final dalam kesepakatan itu. Kalau jadi bercerai, karena ini mengekor ya, menempel ke substansi perceraian. Kalau putusannya itu nggak jadi cerai, ini dengan sendirinya berlaku. Tapi kalau pada akhirnya nanti harus bercerai, maka kesepakatan itu kalau ada kesepakatan, maka itu berlaku di sini. Begitu. Makanya bagus kalau ada kesepakatan. Jadi nggak ada lagi bergeser dari situ. Bagus sekali gitu. Dan ini keadilan tertinggi.
kita tidak lagi mengikuti pasal-pasal, mengikuti kehendak Bapak dan Ibu berdua. Jadi tidak lagi diikuti oleh norma-norma tertentu, tidak. Dalam arti selama tidak melanggar subsidi umum dan seterusnya. Kalau sepekan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi, dan seandainya sepekan itu nanti dirasa tidak cukup dan butuh waktu lebih lanjut, maka semua pihak boleh mengajukan perpanjangan waktu mediasi. Ya, ini untuk termin pertama saja kita kita kasih waktu 1 pekan, yaitu sidang berikutnya kita laksanakan di tanggal 30 jadinya ya, 30 Agustus. Agustus lagi. Oktober 30 Oktober 2024. Nah, kalau mediasi itu kan memang pada prinsipnya menghadirkan prinsipal ya. Kalau sidang-sidang selanjutnya ini kan dilakukan secara elektronik. Jadi bahkan advokat juga nggak datang ke sini, cuma ngirim. Oh ya, berarti kita harus setelah ini ada laporan mediasi. Nanti ada kode kalender kita tetapkan. Selanjutnya ya. Baik untuk kepentingan mediasi kita tunda pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 untuk hadir tanpa dikirim surat panggilan karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi. Baik, tidak kita. Im. Diki mana Diki? Im. Bentuknya mana Im? Mediasi dulu. Sholat dulu. Habisnya sholat ya. Ya. Sholat dulu sampai jam berapa? Jam 1 ya. Sampai jam 1. Panjang datang. Iya. Taruh aja Sholat. Ya. Izin semua. Kasih. Oh, sama Pak Dhani. Wes, ini kan pegang dia mau angkat lagi. Sholat dulu. Yo. Sholat mediasi. Ya, sholat dulu, istirahat, istirahat, sholat, makan, belum makan. Nah, oh udah, saya belum tahu. Mas Baim, tadi ketemu gimana Mas Baim? Masjid. Mas ya, wah, izin. Yang mana nih yang baik kan? Mana? Izin semuanya. Aduh, Mas. Oh, sholat. Nomor antrian A6 dengan nomor perkara 37446. Silakan masuk ke ruang sidang Untuk anak ya Mas Baim ya? Kalau masih suka ke kantor Mas Baim buat jemput anak ya? Suka ya? Ya. Sholat dulu bentar ya. Nanti lagi ya. Siap. Thank you. Oke. Depan pintu banget, Bang. Depan pintu banget, Bang. Sana blocking sana aja. Bola gimana Mbak Bola? Dikit aja. Paula dikit aja Pak Paula. Paula dikit aja Pak. Jangan majuan dong. Sorry Pak. Oke.
Bentar. Kaca, woi. Tarik dulu.